Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Never wanna lose me, 'cause I'll be missing you. Pada kesempatan kali ini, saya Priyo Widodo, SPD MPD, selaku pengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kelompok 2 pada fase F9 mengambil tema yaitu bentuk dan penyebab konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan kali ini mereka akan mengambil judul atau tema kecilnya yaitu tikus-tikus berdasi. Karena itu marilah kita ikuti apa yang mereka tampilkan kali ini dalam pembelajaran, semoga bermanfaat bagi kita semua. Di kota kecil ini terdapat seorang pejabat yang disegani oleh masyarakat, Pak Aldo. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, penuh integritas dan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Namun, seperti matahari yang tak pernah terbit tanpa terbenam, begitu juga dengan kehidupan Pak Aldo. Seiring berjalannya waktu, membawa perubahan yang tak terduga bagi Pak Aldo. Kejayaan dan kekuasaannya yang semula baik menjadi gelap dikarenakan tindakan yang tergoda oleh godaan keserakahan. Drama ini akan membawa kita menyaksikan perjalanan Pak Aldo dari seorang pemimpin yang dicintai menjadi sosok yang terjerumus dalam keserakahan dan korupsi. Apakah masih ada cahaya di ujung terowong untuk Pak Aldo, ataukah dirinya akan terus tenggelam dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri? Wah, anggaran dana kota gua ini gede banget ya. Apa aku tilup aja ya beberapa ya? Lagian gak ada yang sadar. Bisa sih ini. Yaudah deh, aku telepon anak buahku dulu. Halo Maya, bisa ke kantor saya sekarang? Wah, siap. Segera ya Maya. Silakan masuk. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh, Maya, ayo duduk dulu Maya. Jadi sebenarnya Maya, saya mau ini tentang masalah anggaran kota kita. Oke, silakan. Sudah saya atur sesuai anggaran Pak, sudah saya siapkan juga. Saya ini sebenarnya ada ide yang bagus. Bagaimana kalau kita ubah beberapa angka yang ada di sana? Nggak boleh Pak, sebagai pejabat kita harus tanggung jawab. Padahal menurut saya itu malah menjadi ladang uang yang sangat besar untuk kita. Nanti Bapak bisa terkena hukuman yang berat. Dasar. Mana kalau Maya, saya suruh kamu kesini supaya kita bisa meraup untung sama-sama. Cuman kalau kamu tidak tertarik, yaudah silakan pergi dari kantor saya. Baik Pak, kalau begitu saya izin keluar. Selang beberapa lama, Maya sebagai staf di kantor tersebut kembali melihat berkas mengenai dana anggaran kota tersebut. Namun dilihat dari nominalnya, jumlah uang tersebut kurang dari dana sebelumnya. Ia pun mulai curiga pada Pak Aldo yang telah mengkorupsi uang tersebut dan mencari bukti beberapa hari yang lalu. Saat Maya sedang melakukan duplikasi berkas, ia mendengar samar-samar dari bilik sebelah. Ya, semoga aja. Cuman tolong kamu tutup rapat-rapat dan jangan sampai ada bukti yang terlihat ya. Baik Pak. Siapa dia? Wah, benar sekali dugaanku. Pasti ini ulah Pak Aldo dan komplotannya dalam penggelapan dana anggaran kota. Aku akan merekamnya dan melaporkan pada pihak berwajib dan mereka harus kena ganjarannya. Terdapat seorang jaksa muda bernama Fadli yang dikenal karena kejujurannya dan keteguhan hatinya dalam menegakkan hukum. Fadli adalah seorang jaksa yang selalu sigap menghadapi setiap tugas yang diberikan kepadanya. Di kantor jaksa, suasana sibuk. Jaksa Fadli, seorang lelaki penuh dedikasi yang dikenal karena kejujurannya dan keteguhan hatinya dalam menegakkan hukum. Fadli adalah seorang jaksa yang selalu sigap menghadapi setiap tugas yang diberikan kepadanya. Ia mendengar laporan mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh Pak Aldo pada dana anggaran kota. Apa yang bisa saya bantu? Pak, saya datang ke sini untuk melaporkan adanya tindakan korupsi terhadap pengelolaan anggaran dana kota. Baik,
korupsi dengan menggunakan dana anggaran kota yang merugikan warga. Dengan hal tersebut, aku tidak menyangka padahal dia dikenal dengan orang yang bijaksana, bertanggung jawab, dan disenangi dengan rakyatnya. Ini harus diungkap, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Nah, betul sekali. Kita harus segera memenjarakannya. Kita butuh transparansi. Saya harus melakukan penyelidikan secepatnya, setelah itu harus dikumpulkan dengan tenang. Untuk melakukan penyelidikannya, kau harus lihat bukti ini. Ini bukti penting. Baiklah, bagaimana informasi yang kamu dapat dari saksi-saksi ini? Saksi mengatakan bahwa Aldo sudah berniat untuk mengkorupsi dana tersebut. Dan saksi juga menyuruhnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun, Aldo masih bersikeras untuk mengkorupsi dana tersebut dan marah. Tak lama kemudian, Aldo dan rekannya merencanakan sesuatu dan saat itulah ia melaporkannya. Wah, ternyata ini sulit. Saya perlu berbicara dan menginterogasi beberapa sumber. Saya percaya pada hukum untuk keadilan ini. Kita harus bekerjasama dengan baik. Iya, saya percaya dengan kemampuan. Baiklah, nanti jika saya menemukan semuanya, saya akan mengabari. Baik, kalau gitu saya undur diri. Semoga kita sukses. Terima kasih. Halo, ada sesuatu yang besar di sini. Ada kasus tentang Pak Aldo, tentang anggaran dan kota. Saya harus menggali lebih dalam mengenai kasus Pak Aldo. Kabar ini tidak boleh terlewatkan. Saya harus mengungkap kebenarannya demi keadilan dan transparansi. Ya. Kita perlu mengumpulkan bukti dengan hati-hati. Setiap buktinya akan menjadi kunci. Semua harus tahu tentang ketidakadilan ini. Laporan ini akan mengubah kesadaran publik. Semua transaksi ini mencurigakan. Perlu mendalami setiap aliran dana ini. Saya akan temui sumber-sumber terpercaya yang memastikan cerita ini. Kita akan memeriksa kantor-kantor yang terkait dengan hal ini. Mereka yang ketawa harus berbicara. Kita perlu kebenaran yang mengungkapkan kebenaran. Ini akan menjadi penyelidikan yang rumit. Kita harus siap untuk menghadapi kontra serangan. Saya akan menyantumkan semua detail dengan hati-hati. Keberanian datang dari fakta yang kuat. Setiap langkah harus dihitung dengan hati-hati. Kami tidak bisa memberikan celah bagi terhadap pihak lawan. Ini harus menjadi laporan yang mendalam, memberikan gambaran penuh kepada pembaca. Info ini sangat berharga, tapi kita harus melindungi sumber kita. Dunia online juga bisa memberikan kita petunjuk. Kita harus ekstra hati-hati. Kita mungkin dihadapkan pada intimidasi, pengancaman. Semua orang harus bersabar. Kebebasan pers adalah senjata utama kita. Kita harus melanjutkan pekerjaan ini tanpa takut. Setiap gerak-gerik Aldo harus diawasi. Kita tidak boleh kehilangan jejak. Saya butuh pandangan dari para ahli untuk memastikan laporan ini. Kita tidak bisa disangkal. Harga hidup semakin mahal dan gaji tetap. Ini sulit untuk bertahan. Kita perlu mendengarkan mereka yang mungkin menjadi korban ketidakadilan ini. Saya butuh persepsi masyarakat sipil. Mereka yang merasakan langsung dampak kebijakan. Ini bukan hanya masalah saya, tapi masalah kita semua. Melanggar, kita harus berdiri Bersama. Ada uang yang mengalir ke kantong pribadi. Ini jelas melanggar hukum. Kita harus memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diungkap. Saya perlu cari cara untuk mempertahankan ini. Itu sangat berat. Ceritakanlah pengalaman mereka. Kita butuh dukungan masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa setiap langkah kita sesuai dengan hukum. Mereka tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Kita harus menuntut hak itu. Bersama kita lebih kuat. Telah membutuhkan banyak bukti untuk membantu melakukan tindakan korupsi. Ini adalah langkah awal. Kita kini berharap pada proses hukum yang adil. Kita tidak boleh diam. Ini saatnya berbicara dan menuntut masalah ini. Kami bekerja untuk kebenaran. Semua warga memiliki hak untuk hidup. Proses hukum harus berjalan tanpa tekanan politik. Kita butuh keadilan yang objektif. Saya percaya pada kekuatan bersama. Bersama kita bisa mengubah nasib kita. Ini satu jenis korupsi. Semua orang berhak mengetahui ketidakadilan ini. Artikel saya sudah terbit. Ayo kita selesaikan masalah ini.
Ini adalah kasus korupsi. Semua orang berhak mengetahui ketidakadilan ini. Artikel saya juga sudah Masalah ini harus cepat-cepat kita selesaikan. Halo, saya sudah membaca artikel mengenai kasus Pak Aldo. Saya terinspirasi dengan langkah Anda. Bagaimana saya bisa membantu? Saya ingin bergabung sebagai aktivis anti korupsi. Baik Bu, selamat datang di tim ini Bu. Bersama-sama kita memerangi korupsi ini Bu. Siap. Pak Aldo, kasus korupsi kita langsung tersebar di mana-mana. Kok bisa? Siapa yang membocorkannya? Pak, kenapa Bapak melakukan semua ini? Apa Bapak benar berita tersebut? Pak! Apa benar berita tersebut, Pak? Tenang, tenang. Saya bisa jelaskan. Tapi tunggu tenang dulu. Jangan masa menyerang saya. Selamat siang Pak Aldo, saya dari kepolisian izin menangkap Bapak atas kasus korupsi penyelundupan dana anggaran kota. Kenapa nih? Pak, benar, Pak. Berarti benar ya Pak? Bapak korupsi Pak. Pak. Baik, persidangan kasus korupsi ini telah berlangsung selama beberapa bulan. Saat ini kami akan membacakan putusan Anda. Terima kasih yang mulia, kami telah mengumpulkan bukti yang kuat dan menunjukkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Ya, kami mohon untuk memberikan keringanan kepada terdakwa, sebab terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi yang dijeratkan padanya. Terdakwa telah dianggap memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara. Bagi hukuman, terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar jumlah yang dikorupsi. Dia juga akan kehilangan hak politik serta dilarang menjabat di pemerintahan di masa depan. Saya menerima hukuman ini dengan mendadak dan saya merasa sangat menyesal melakukan ini. Dan saya berjanji untuk memperbaiki diri saya di masa depan. Terdakwa, perubahan nyata hanya dilihat melalui tindakan nyata. Saya berharap setelah menjalani hukuman ini, Anda bakal memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Aduh, lari. Tahu kan, semenjak pemilu kemarin ada pejabat yang bernama Aldo. Bersama kita lebih kuat. Bagaimana tangan Bapak, Pak? Kasus korupsi kita telah tersebar di mana-mana. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan